Shalom. Shalom. Kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Dengan apa yang kami miliki pada pagi hari ini, kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami agungkan, Tuhan. Urapi kami yang haus akan Engkau, Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu saat ini, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama Engkau, Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kita diberikan kegirangan oleh Tuhan. Kita diberikan sukacita oleh Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau mencintai kami semua Tuhan. Kami juga mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami. Kami mau mencintai Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Engkau Tuhan.
waktu yang terbaik ketika kita datang di hadapan Tuhan. Berikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Engkau dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami merasa beruntung Tuhan mengenal Engkau. Bukan kami yang mencarimu Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami menjadi pengikut Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Bersukacita saat ini Tuhan, memuji meninggikan nama Engkau. Dan di tahun ini kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu datang secara jasmani maupun rohani kami Tuhan. Kami percaya kami orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Haleluya. Kami mau katakan itu sekali lagi, kami orang-orang yang diberkati Engkau. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tetap hati berdiri saudara. Di tahun 2023 ini kita beriman saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Dan pada pagi hari ini pun kami percaya Tuhan, saat ini kami akan diberkati melalui firman Engkau. Berkat itu kami siap menerimanya Tuhan. Kami siap untuk mengambilnya Tuhan. Dan kami siap untuk bawa pulang Tuhan. Berkat itu boleh selalu ada dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Firman-Mu berkata
kami menyembah Engkau. Engkau yang telah menciptakan langit bumi serta isinya, yang tidak pernah meninggalkan berkas perbuatan-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan merenungkan karya Engkau. Izinkan kami mendengar suara-Mu Tuhan, dan kami boleh melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, dan saat ini Tuhan kami izinkan Roh Kudus menyertai kami, mengurangi kami, dan kami boleh siap diberkati oleh Engkau. Kami boleh merasakan Engkau sungguh memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan atas kami. Haleluya, haleluya. Puji akan nama Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat saya pribadi yang Tuhan hadir kembali di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga saya berterima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang selalu memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kita boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan amin. Amin. Ya, baik, puji Tuhan atas kesempatan saat ini juga saya selaku juga keturunan Chinese boleh mengucapkan Pyonghi Pacai Tuhan selalu menyertai kita walaupun tahun-tahun tahun nasional kita sudah lalui dan kita masuki tahun yang baru bagi saudara-saudara kita yang merayakan Chinese New Year saat ini. Biar kita juga boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu dalam kasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, wah saya udah Kristen, gak mungkin lagi saya ikut-ikutan yang namanya datang kepada orang tua, orang yang dituakan untuk saya memberikan hormat. Saudara kasih dalam Tuhan, khusus bagi orang Chinese keturunan itu berhak masih karena Tuhan tidak melarang kalau saudara memberikan hormat, memberikan salam kepada orang tuamu, orang yang dituakan atau saudara yang merayakan walaupun dia lebih muda, saudara berhak mengucapkannya selama masih tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara berhak memberikan salam. Waktu saya kecil saya berpikir saya harus memberikan hormat karena waktu itu saya masih keturunan maksudnya masih ikut-ikutan, orang tua juga masih punya kebudayaan yang kental sekali, sehingga saya berkata, wah ini kesempatan saya datang kepada emak saya untuk berikan hormat. Jauh jaraknya, sedangkan ada orang tua di rumah. Akhirnya mama saya bilang, lah kamu mau ke sono beri soja dulu, beri salam dulu buat mama atau papa yang di rumah Oh iya juga kenapa harus pergi-pergi jauh-jauh sana orang tua di sini kan udah tua orang tua saya juga. Jadi saya katakan, maaf Pak, selamat tahun baru Oke, dia dibilang selamat tahun baru juga. Kalau emak selalu saya ingat, emak selalu jurungin. Artinya selalu doakan kamu. Nanti udah besar, kamu bisa bekerja, disayang bos. Kalau punya istri yang baik, yang tinggi, yang semampai, kembali lagi Tuhan pasti berkati. Walaupun mungkin emak doanya enggak pas tapi saya percaya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Artinya mungkin ini doa-doa yang terbaik mereka Jadi waktu saya didoakan gitu, wah setiap tahun doang saya dapat doanya tapi saya percaya dengan ada hal demikian kita diberikan kesempatan. Kemarin tadi saya juga ingat, saya kumpulin saudara-saudara saya Koko datang dengan keluarganya dan juga adik saya juga kumpulin. Wah saat itu malam cekik disebutnya kumpul dan makan bersama, doa bersama saat itu jadi bisa saling tegur sapa, bisa membawa sesuatu yang dia bisa berikan untuk makan bersama Jadi jangan sampai saudara saya jadi ingat, oh iya waktu orang tua kasih makan kita, saatnya kita bawa sesuatu kita berikan pada orang tua. Itu yang diajarkan, sudah dilakukan Pak Lu. Jangan sampai orang tua selalu berikan terus kita nggak sadar. Kapan kita berikan kesempatan? Saat itu saudara. Mungkin setahun sekali atau mungkin hari-hari tertentu, silakan saudara bawa sesuatu. Pasti ada perbedaan yang saudara. Saudara pasti akan terus diberkati dan mendapat berkat untuk saudara bisa memberikan kembali kepada orang tua, kepada orang-orang yang dituakan. Karena kesempatan saat itu kesempatan yang luar biasa saudara untuk membagi sesuatu bukan hanya angpau saja
puji Tuhan gereja mempersiapkan angpau di bawah ya. Saya tahu isinya semua. Yang banyak tulisan maksudnya isinya saya udah tandain. Ya, enggak saudara ya, ibu ini ya, dia panggil tapi waktu saya datang disembunyikan. Kurang dia. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kalau terima angpau kita terima. Kita syukuri, kecil besar ya kita terima. Ya saya nggak menolaknya ya, walaupun saya seusia seperti ini ada yang ngasih saya terima wah saya dipanggil khusus saya dikasih ya saya terima juga ya, walaupun jumlahnya nggak besar, nggak mencapai 500.000 lebih kayak seperti itu kan dikasih, saya terima kasih Tuhan ya, saya bisa dapat karena saya juga bisa memberikan kepada yang lain juga. Itulah suatu hal yang luar biasa ya. Dan ada tradisi-tradisi juga yang dimana kalau pada hari yang Imlek itu harus makan yang manis-manis. Ya, apa contohnya? Itu buah jeruk supaya hidupnya manis. Ada kue lapis supaya rezekinya berlapis-lapis. Ada yang makan kue lapis, saudara? Wow, pernah ya? Kemarin makan ya ada ya, puji Tuhan saudara. Saya dapat kalau setengah batang, setengah loyang, satu loyang tapi setengah batang, 1 juta. Ya, tapi saya dikasih ya nggak sebanyak itu ya. Tapi saya makan, iya enak juga ya. Kata saya bilang nih 1 juta loh. Kue lapis ini ya. Tapi saya nggak banyak-banyak ya, saya mencicipinya ya. Saya rasakan wah Tuhan terima kasih ya, berarti saya dapat rezeki berlapis-lapis. Wah itu harapan saya ya, tapi saya percaya Tuhan sendiri akan menentukan berkat-berkat yang luar biasa, amin ya. Mungkin di situ juga ada tradisi yang makan mie, ada yang makan bandeng. Wah tradisinya beda-beda. Kalau di Benteng banget harus ada ikan bandengnya saudara ya. Wah supaya ya itu lambang rezeki juga ya, harus makan ikan, makan ayam, wah semuanya serba ya seperti itulah dikatakan untuk menandakan kemakmuran ya. Karena kita tahu Chinese yang merayakan Imlek itu sendiri, para petani yang merayakan ya hasil panen yang berlimpah ya, maka ada perayaan Imlek seperti itu ya, kumpulkan saudara-saudaranya. Ini kita bersyukur karena Tuhan, sang Tuhan dikatakan sang Allah yang dikatakan seperti itu sudah memberkahi dia ya. Mereka pun memberikan apa yang dia punya, dia bagikan seperti itu. Maka banyak ya mereka melakukannya luar biasa. Belum juga pakai baju merah. Saya bukan tanda berani loh, tanda kemakmuran juga. Siapa pakai baju merah? Wah luar biasa ya pada pagi hari ini ya. Tapi bukan berarti yang nggak pakai baju merah nggak makmur, pasti makmur. Amin. Minimal badannya, ya, kantongnya, ya apapun yang di rumah Tuhan berikan kemakmuran. Puji akan nama Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Nanti juga ada persinggungan sendiri apa yang Tuhan katakan. Ya, kita akan buka dalam perjanjian lama dalam kitab Yosua ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca saut-sautan ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah kitab pertama dalam kitab Yosua ya. Di sana tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya baca ayat yang pertama jemaat Tuhan, ayat yang kedua terus demikian sampai ayat yang ke-9 bersama-sama dengan saya. Ayat yang pertama, Yosua 1 ayat yang 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2-3. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 2-3. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 2-3. Buatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sesuka kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji akan nama Tuhan. Pembacaan kita dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 9 dan seterusnya di sana tentang diceritakan bahwa Tuhan mempersiapkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan yang menyeberang sungai Yordan, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kemanapun Yosua berangkat, dimanapun dia menginjakkan tanah, disitulah Tuhan akan menolong dia. Saudara kasih di dalam Tuhan, biar saat ini kita bisa menyadari bahwa keberadaan kita, di mana Tuhan pun akan menolong kepada kita setiap pribadi lepas pribadi untuk kita mendapatkan apa yang seperti ini didapatkan Yosua, pertolongan Tuhan. Dan di sini kita harus tahu bagaimana supaya kita senantiasa tetap ada di dalam hidup atau rencana Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan tema Plan with heart, rencana dengan Tuhan. Bagaimana kita punya rencana dengan Tuhan. Nah, mungkin kita baru masuki tahun 2023 ini baru 28 hari. 28 hari meninggalkan tahun 2022. Dan kita diizinkan untuk kita mempersiapkan lebih lagi kehidupan kita. Banyak yang ada awal tahun itu mereka buat resolusi atau buat perencanaan gitu. Target-target. Resolusi itu nggak lebih dari 5 yang harus kita siapkan. Mungkin harus sedikit aja. Tahun ini saya ingin setia sama Tuhan. Mungkin tahun ini saya ingin menikah. Mungkin ada lagi tahun ini saya ingin membangun rumah. Oh, tahun ini saya ingin memiliki, mungkin saudara sebutkan bagi pasangan atau yang belum punya pacar ingin punya pacar, atau yang belum punya pekerjaan saudara ingin bekerja atau punya bisnis. Itu resolusi. Tahun yang tepat, awal yang tepat untuk kita punya rencana ke depan. Maka kita lihat di sini beberapa yang harus kita persiapkan. Seperti Joshua diberitahukan mempersiapkan dirinya untuk benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita punya rencana yang kita ingin golkan. Kita akan lihat yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan yang sudah berjanji. Di dalam ayat yang ketiga kita lihat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Dari firman Tuhan tersebut ada janji dan berkat Tuhan pasti diberikan oleh Tuhan bagi kita. Allah tidak akan pernah keliru untuk menyatakan janjinya, untuk menepati janjinya pada saat dia ingin berikan kepada orang-orang pilihannya. Joshua dipilih, saudara. Saya percaya bukan Joshua saja dipilih, banyak yang dipersiapkan Tuhan. Seperti saya dan saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan memilih. Tuhan kirim saudara untuk berikan janji-janji Tuhan, dan banyak juga hal-hal keajaiban yang saudara siap untuk menerimanya. Tetap beriman kepada Tuhan akan janji Tuhan. Karena tantangan kita tahu tahun demi tahun tantangan semakin ke depan semakin berat. Tantangan iman kita khususnya Begitupun juga mungkin tradisi-tradisi yang ada di luar sana membuat tantangan begitu juga Apakah saya kadang-kadang maaf aja saudara. Ada hamba Tuhan, saya sempat angkat tangan waktu itu, saya angkat tangan karena dia berkata bertoleransi. Tapi saya bilang nggak tepat toleransinya. Karena lingkungannya saat itu bukan lingkungan yang kebudayaannya yang sedang akan melakukan
tradisi atau katakan ya keagamaan besar seperti itu, tapi jauh tempatnya. Dikatakan kita mau toleransi, jadi diliburkan gereja. Saya langsung angkat tangan. Alasannya apa? Di tengah-tengah di sini nggak ada dalam hati saya orang yang dimaksudnya seperti itu. Langsung saya, seperti itu ya. Saya angkat tangan. Ternyata di balik itu ya hal terus terang sih mungkin ya kita sebagai pelayan Tuhan ngerti, tapi tiba-tiba nggak dikomunikasikan akan diliburkan. Ternyata ada tujuannya di mana ia akan liburan. Itu yang saya kaget, saudara. Kalau mau liburan ya oke lah. Ya, emang kalau nggak mau dipercayakan oleh pelayan di tempat itu, undang kamu untuk datang. Saya siap mendampingi kalau saya pikir seperti itu untuk dia tetap berjalan ada ibadahnya. Ya seperti itu. Tapi kalau toleransi dengan cara seperti itu untuk meninggalkan ibadah, wow, jangankan jemaat sudah. Ternyata hamba Tuhan pun banyak tantangannya. Budaya, tradisi dia pikir, wah ini pas ya momennya untuk ya menutup ibadah, istilahnya menutup kebaktian, untuk orang memuji dan menyembah Allah. Wah, salah sih. Puji Tuhan, Bapak Gembala tempat ini yang selalu support, justru ya walaupun datang nggak datang, wah ibadah tetap berjalan. Ya yang melayani ya tetap ya dikasih tahu pelayanannya ya supaya mereka bisa mengatur waktu dengan baik sebaik-baiknya. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah kebudayaan ada, jangan sampai saudara ya kecemplung di sana ya susah balik lagi. Maksud saya ya kalau udah kecemplung ya udah basah ya basah sekalian kayak nyanyi lagu dangdut ya, kalau basah ya udah basah sekalian. Jangan saudara. Di sini kita tahu ternyata Tuhan ajarkan kepada kita tetap beriman kepada Tuhan. Ini tradisi sana punya kebudayaan. Tahun ini tahunnya ya Bapak Gembala pernah ematikon itu di-share di grup ya. Tahu nggak saudara tahun ini tahunnya C-nya apa? CEO-nya apa? Tahu? Akhirnya berikan jabatannya kepada tongkat estafet kepemimpinan kepada siapa? Ada istilahnya ada tahu nggak? Hah? Sebelumnya apa? Sebelumnya? CEO-nya apa? Bapak Gembala mungkin tidak tahu ya. Harimau macan diserahkan tongkat estafetnya kepada Nah seperti itu. Saudara waktu saya kecil itu sangat pengaruh banget saudara. Dia kata ini ciong bertentangan tahun ini dan ini nggak boleh pakai baju baru. CEO-nya disebutkan ada 4 kalau salah. Disebutkan A, B, C, CEO-nya kebetulan saya CEO-nya CEO macan ya saat itu. Dia katakan seperti itu nggak boleh pakai baju baru. Saya udah beli nggak boleh dipakai saudara. Saya harus ikut. Takut banget. Kenapa? Kalau saya langgar akan terjadi sesuatu. Ya, kalau zaman itu masih ada orang yang suka nempel bawa hook itu yang kertas seperti itu, tahu ya saudara, yang ditempel di tiang pintu. Ya, kalau saudara suka nonton film Chinese, ya yang suka lompat-lompat ini, ditempel di kepalanya dia berhenti. Nah itu kertasnya saudara, ditempel di pintu supaya setan nggak masuk maksudnya. Dia ditempel. Saya banyak ya di pintu tempel. Setiap malam pasti ada yang datang. Mama saya suka tanya, apa ciongnya saat ini disebutin saya seperti 1, 2, 3, 4. Ya lu katanya, ya itu saya lu katanya, berarti baju jadi pakai ya. Itu tahun baru saya nantikan setahun, pas waktunya nggak boleh pakai baju baru. Nggak tahu kalau tradisi yang lain, tapi kalau benteng begitu banget saudara. Ya, saya begitu banget. Jadi pakai baju yang tahun kemarin. Kebetulan belinya yang besaran pas dipakai tahun ini. Itu saudara, yaitu wanginya wangi kamper, wangi disimpan kemari, enak hati saudara ya. Itu saudara. Nah kita lihat di sini tantangan begitu luar biasa, tetap beriman kepada Tuhan. Pada saat saya sadar, pada saat saya bertobat, puji akan nama Tuhan, mama tradisi itu disingkirkan. Orang tua saya menyingkirkannya. Dia beriman kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong kita. Nggak ada takutnya saudara. Tahun ini ciong 1 tahun saudara. Bahayanya banget gitu. Ikut-ikutan. Itu kan tradisi sana saudara. Saudara hanya ucapan syukur aja gini. Tapi saudara nempel di hati. Waduh, ciong ya tahun ini ya. Ada tahun kelinci. Saya ini tahun ini maaf aja ya, mungkin ada yang ngerti seperti itu. Tahun ini tahun naga. Saya ciong naga. Pas banget. 1 tahun hati-hati karena ada apa itu yang membuat saudara berpikir tuh pas saat kejadian. Nah kan benar kan kejadian seperti ini berarti benar saya lagi sial. Saudara, kalau saudara punya Tuhan,
Saudara serahkan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan, Amin. akan memutus kutuk-kutuk seperti itu. Saudara nggak takut. Ya, oh saya harus pakai baju baru, ya tetap pakai baju baru, silakan saudara. Oh saya harus yang ngasih orang tua kamu, ya ngasih, jangan sampai lagi cium nggak boleh ngasih orang tua, dasar pelit. Iya, beri aja saudara, jangan ikut-hitungan gitu ya. Waduh mas sorry ya lagi cium, ini aku sih ada mah, iya dasar anak pelit. Maaf aja saudara, ada yang kayak gitu, karena cium, tapi bilang orang tua, mah nggak bisa ngasih ya tahun ini ya, kuat ya soalnya ini pengen ngasih tapi cium mah. Ngasih mau papa juga bingung, ini ciong jadi disimpan sendiri. Jangan saudara berikan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara punya kuasa untuk mematahkan ya hal-hal yang demikian. Karena disinilah Joshua mungkin takut secara jasmani, takut secara fisiknya, mungkin nggak begitu mampu untuk dia berperang, tapi dia punya yang luar biasa. Dia tetap beriman kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Apa yang kau injak itu yang kuberikan. Ya, yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi kita tahu ya, rencana dengan Tuhan, kita akan lihat di sana tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Oke, yang kedua, tetap ya komit untuk menanti Tuhan genapi janjinya. Di ayat yang ke-6 dikatakan di sana ditegaskan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tantangan, penderitaan, dan problem yang bertubi-tubi acap kali membuat kita tidak kuat menantikan Tuhan memberikan pertolongan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maksudnya komit saudara untuk kita mengiring Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, mungkin saudara, gimana ya? Saya bergumul, ya mungkin nggak jauh-jauh ke sana, ya bergumul dengan lingkungan keluarga, tantangan seperti itu, ya mungkin saudara temperamennya mungkin suka nangis atau temperamennya saya suka marah, ya. Tapi saudara diizinkan Tuhan mendapat tantangan yang luar biasa, ya penderitaan bagi saudara. Saya selalu pengen gembira, tiba-tiba mungkin lingkungan, kamu nggak boleh seperti itu, harus diam, mawas diri. Ya, harus tahu diri. Kamu ini anak siapa? Orang ya istilahnya kamu ini ya punya ekonomi pas-pasan, mungkin di bawah garis kemiskinan. Gak boleh senang-senang. Ya gak boleh happy-happy. Waduh gimana saudara? Sedangkan kita tahu di Tuhan kita harus tetap bersuka cita. Kita bersyukur sama Tuhan. Tapi lingkungan atau orang tua atau saudara yang tidak mengenal Tuhan katakan, gak boleh seperti itu. Ya, harus mawas diri. Harus jaga perasaan. Ya kamu harus tahu diri kasarnya. Jangan sampai ya orang lain memandang kamu itu anak kurang ajar. Orang lagi sedih kok kamu teriak-teriak. Lagi sedih kok kamu happy-happy, tidak menunjukkan kamu lagi berduka. Biar kita tahu, kita harus komit untuk menantikan, untuk menggenapi janji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan pada saat saudara mendapatkan, ya mungkin anak kecil suka sekali ya mendapatkan angpau, puji Tuhan dia pasti ekspresinya luar biasa ya. Kalau saya boleh mengambil gerakannya waktu dia terima angpau, dia senang, dia terima ya, mungkin dia sambil bernyanyi ya ku berlayar apa dikatakan di lautan yang tidak bertepian, sambil pakai gerakan. Kalau begitu aja nggak enak ya ku berlayar di lautan katakan sambil bertepian, ya mesti tanpa ada tepian. Kayaknya senang banget mereka, sambil mereka gerakan badannya, ya sampai berkata, wih luar biasa, saya dapat sesuatu, ya karena mungkin ini yang dinanti-nantikan. Ternyata Tuhan berikan oleh orang tua, ya saudara, puji Tuhan. Ya mungkin nggak terlalu wow, ya tapi dia rasa senang banget saudara. Udah dapat sesuatu, mungkin itu uang atau itu makanan atau itu sesuatu souvenir ataupun juga ya mungkin hal-hal yang lain membuat dia ini yang aku doakan, ini yang aku mau. Ya mungkin ada orang tua nunggu yang waktu yang momen yang pas, yang memberikan reward pada anak yang rajin, pada anaknya yang luar biasa, ya katakan seperti itu, ya kasih anak itu akan happy banget, luar biasa. Pasti dia akan senang, ya. Begitupun kita sebagai orang-orang yang kita tetap komit untuk mendapatkan penggenapan janji Tuhan,
Ya biarlah kita selalu ya seperti yang Joshua lakukan, ya dapat firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Biarlah kita tahu ya di mana Tuhan tegaskan kepada kita untuk kuatkan dan teguhkan hati kita. Puji akan nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang merasa mendapatkan tantangan yang mungkin ya enggak, ya biasanya saya enggak seperti ini, diperlakukan seperti ini, kita harus kuatkan ya, teguhkan hati. Ya kemarin ya maaf aja dari pagi sampai malam juga ya, saya harus bisa melayani pribadi harus pribadi ya, baik yang datang ke rumah maupun saya datang kunjungan ya seperti itu ya, karena ya Tuhan memberikan kesempatan. Tapi saya tahu ya pada saat dia sharing, saya tahu dia ini mendapat tantangan. Saya katakan kuatkan, tetap percaya bahwa Tuhan berpihak, bahwa Tuhan menolong engkau. Ya pasti engkau bisa melaluinya seperti itu ya, sehingga mereka puji Tuhan, terima kasih dan sebagainya. Saya dapat terima kasih Tuhan ya, walaupun ya mungkin saya lemas, belum makan seperti itu, tapi saya rasakan Tuhan terima kasih ya, Tuhan berikan fisik yang baik sehingga larut malam seperti itu, tapi saya merasakan Tuhan terima kasih, saya bisa memberikan pelayanan, memberikan suatu servis seperti itu. Mereka berkata terima kasih. Kita jadi ya bangga, merasa terima kasih Tuhan, itu semua karena karya Tuhan. Ya, maka itu kita tetap kuatkan ya, kuatkan iman kita. Jangan goyah. Ya, mungkin kita tahu tahun ini kayaknya tahun yang enggak gimana gitu, tahun 2023 ini ya mungkin sudah dapat gambaran, mungkin ekonomi mungkin enggak bagus, ya mungkin pekerjaan kayaknya lapangan pekerjaan tertutup. Berdoa sama Tuhan. Boleh pintunya tertutup, tapi pintu-pintu lain masih terbuka untuk memberkati. Katakan amin. Haleluya. Banyak peluang untuk saudara bekerja, berbisnis, saudara mendapatkan apa yang saudara doakan. Seperti saudara saya katakan di awal tadi, resolusinya seperti apa? Saya ingin seperti 1, 2, 3, 4. Nyatakan Tuhan, bawa dalam doamu. Ya, saya percaya Tuhan akan menolong untuk bisa terrealisasi dengan baik, bisa terwujud. Dan saudara berkata, inilah yang jawaban doa yang selama ini saya gunung. Saudara rasakan terima kasih karena saudara tetap kuat. Jangan saudara, Tuhan tolong saya nih, sampai detik ini, sampai tahun ini kok Tuhan belum kunjung juga dijawab doa saya. Saya berdoa bagian A, B, C, kok sampai saat ini belum ada. Tapi firman katakan kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, saya dapat kesaksian yang luar biasa. Ya, mungkin ini saudara jadi pelajaran bagi kita. Ya, saya kunjungan suatu ibu. Ya, ternyata ibu ini udah usia. Saya kenal ibu ini waktu itu selalu kemana-mana berdua. Ya, dengan suami. Tiba-tiba suaminya sakitnya stroke. Udah waktu saya mendapatkan, tadinya badannya besar, kayak kurus banget. Ya, sampai istilahnya, ya bukan istilahnya, kulit tembus dengan tulang tembus dengan kulit seperti itu. Saya kaget, seperti ini. Saya ajak bicara nggak bisa. Ya, akhirnya saya udah tahun yang lalu dan 4 tahun kemudian saya baru ketemu lagi. Saya kaget, luar biasa. Ya, saya sebutkan nama bapak ini, kok begini ya, kok gemuk. Iya, karena saya sebagai istri merawatnya, menjaganya. Nggak mau saya pindahkan ke panti jompo atau rumah sakit untuk mengurusnya, tapi saya merawatnya. Wah, hebat banget. Iya, dia katakan, wah ini perjuangan saya seperti ini. Ya, walaupun kerap kali waktu dia namanya kata dokter, kamu hati-hati, jangan kaget waktu kamu melayani dia yang sakit seperti ini, dia marah, dia caci maki, dia sumpah, kamu jangan kaget. Ternyata banyak ya caci maki yang didapatkan, biar gua aja mati, cepat mati. Ya sama kayak gua nanti. Dia begitu. Dia udah tahu dari dokter bahwa konsep otaknya ya seperti itu, dia tetap melayani saudara sampai saat ini. Ya, sampai orang lain tinggalin aja suami kamu, ayo kita happy. Bodoh kamu, apa aja suatu daerah tertentu dia enak banget gitu. Bodoh kamu, ya senang-senang hidup kamu, ayo. Udi dia bilang, kalau saya mau kurang aja sama suami waktu umur 26 tahun, itu bos-bos banyak dekat dengan saya. Tapi saya nggak mau sampai saat ini. Ya seperti itu, saya tetap bertahan walaupun suami asalnya kurang ajar sama dia, tapi dia tetap mengalah.
mengasihi, melayani sampai detik ini. Sampai saya berkata, saya mewakili kaum pria, saya mewakili kaum bapak, kaum laki. Saya katakan, ibu terima kasih buat pelayan ibu, buat suami. Saya sebagai pria, saya merasa, sungguh bangga. Ya, ada seorang istri melakukan seperti itu. Ya. Mungkin saat itu dia tidak kuat, tapi dia tetap ya melakukan tugasnya sebagai istri. Ya, maka itu dia sesuai dengan firman Tuhan, kuatkan dia imannya, teguhkan imannya. Ya, sesuai dengan janji dan pernikahannya. Dia tidak menerima yang baik-baik saja. Pada saat sakit pun aku tetap mengasihi. Dia kasih makan itu paling lama sudah. Namanya orang sakit, saya duduk ini makanannya mingguannya. Paling cepat 1 jam saya melayani. Itu kasih makan seperti itu. Wah, itu sampai sekarang saya kata sekali lagi, wah itu luar biasa. Ya, sampai anaknya sendiri, wah kalau mama udah megang itu, jangan harap mama bisa tinggalkan papa, jangan lagi dikasih makan. Maka itu sebelum mama megang itu baru ayo kita ajak makan mama ya. Tapi kalau udah megang mangkuk makanan dan ada buah, jangan harap mama akan tinggalkan, biarin aja bapaknya makan gitu, nggak mungkin pun ya. Itu dibilang begitu. Anak yang 4 dia kagum dengan mamanya. Ya, saya rasakan ya itu luar biasa karena masing-masing ya saling menopang, kuatkan. Mungkin suami istri ingat saudara. Pada saat suamimu lemah, istri sebagai penolong, kuatkan suami. Pada saat istrimu lemah, sebagai suami, kuatkan, teguhkan, ya, nasihati. Walaupun akan ada bantahan, silakan saudara. Yang penting saudara sampaikan kebenaran. Gak boleh ini, gak boleh itu. Walaupun lu bisa aja, tapi saudara sampaikan dengan lemah. Itu salah, mah. Gak boleh begitu. Jangan perhatian satu aja. Semua anak kita kan banyak. Perhatiin semua, 2, 3, 4, semua diperhatiin. Jangan satu aja. Semuanya harus dikasih. Jangan satu aja. Semua ini harus diperhatikan. Ya, kembali lagi kalau tradisi Cina itu, saya punya dapatkan, mamanya dapat banyak, angpau banyak. Karena anaknya banyak, ada 10 kalau nggak salah. Kasih angpau semuanya. Itu jutaan saudara angpaunya. Katakan walaupun 100.000 aja, 10 orang 1 juta, bener nggak? Banyak dia dapatkan. Kenapa? Dia melayani, mengasihi seperti itu buat anak. Dan orang tua pun mengasihinya nggak pilih-pilih. Oh anak ini pintar, saya kasih dia, saya perhatiin dia. Oh ini mau bodoh, oh dia ini belum bekerja, saya cuekin. Jangan saudara, jangan sampai ada luka di hati anak-anak. Jangankan 10 saudara, 1, 2, 3 aja kadang-kadang kita lupa untuk mengasihi apa yang harus kita lakukan. Orang tua hati-hati. Maka itu suami istri harus kita peka. Mama lupa sama yang ini ya. Apa lupa sama yang itu ya. Saling ingatkan. Nggak boleh gitu. Sama pukul rata. Kasih mereka, ingatkan mereka supaya mereka pun merasa saya juga diperhatikan juga. Dekat maupun jauh, orang tua selalu memberikan perhatian yang luar biasa. Begitupun Tuhan, walaupun saudara menjauhkan dari kasih Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikannya. Amin. Walaupun saudara jarang-jarang ibadah, kadang-kadang saudara malas-malasan, maaf aja ya, tapi Tuhan tetap memberikan berkatnya. Ya, mumpung lagi ada berkat saudara, maaf aja, bukannya sekali lagi saya ingin tegaskan, bukannya Gesia punya pemahaman teologi kemakmuran. Pasti diberkati, semua diberkati. Teologi kemakmuran seperti itu. Pasti engkau diberkati, enggak akan diberkati. Maksudnya selalu diberkati, ya. Enggak seperti itu, guys ya, tidak punya paham seperti itu saudara. Kalau orang setia, puji Tuhan. Kalau saudara merasa yang kurang ada pertolongan Tuhan, saudara tetap setia. Tuhan sedang beracara, sedang merencanakan, sedang membuat perencanaan yang baik dalam hidup. Tuhan izinkan seperti itu, maka saudara bisa memahami. Oke, yang ketiga, yang di sini tetap setia, ikut perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 ditegaskan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum dan yang telah diperintahkan, yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan yang ke-7, tetap setia, ikut perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa saudara? Mungkin saudara berat, ayo datang padaku, yang letih lesu dan beban berat. Tuhan katakan, mari semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kegan kepadamu. Perintah Tuhan seperti itu, untuk datang, berdoa, ibadah,
konseling, saudara datang, saudara. Banyak kesempatan saat ini di luar sana. Tahun ini saudara banyak orang mau dibaca-baca di kuamnya. Wah, lihat garis tangan, lihat siomu, lihat umurmu, tanggal kelahiranmu, bulannya, tahunnya, itu bisa dibaca, dilihat, saudara. Tapi kalau saudara punya iman, saudara berkata, Tuhan yang menentukan, merencanakan terbaik buat hidup. Bukan orang-orang seperti yang dikatakan pintar. Nah, ya mungkin kata orang pintar, tapi dia, ya mungkin saya nggak bilang kata yang lain ya, stupid itu. Ya, kita lihat di sini tetap dia ikut perintah Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, ikut perintah Tuhan, Tuhan akan luputkan engkau dari mara bahaya. Kalau Joshua nggak melakukan perintah Tuhan, mungkin aja dia tinggalkan, dia suruh orang lain, panglimanya yang berperang, dia sembunyi, dia tetap tampil seperti yang Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan, dan dikatakan juga jangan menyimpang kanan ke kiri, terus maju walaupun tantangannya banyak, saudara, untuk mengiring Tuhan. Sadar, Tuhan selalu memberikan nasihat-nasihat, Tuhan kasih teguran-teguran supaya kita sadar ternyata Tuhan sangat-sangat mencintai kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita nggak bisa diombang-ambingkan. Kita punya Yesus. Hidupku ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Bukan di tahun-tahun tertentu, di bulan-bulan tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, atau di hari-hari tertentu. Tidak. Jangan sampai saudara, saya ini dulu udah dikasih tahu, kamu ini nggak akan, mungkin akan nggak berhasil, kamu ini akan mengalami hal ini dan hal itu, karena kelahiranmu di jam-jam tertentu. Ada yang seperti itu, saudara. Kalau udah dikatakan malam itu di jam 9 sampai jam 1 itu malam. Begitu kan saya lahir posisi jam yang itu yang malam, dikatakan orang tua kamu, wah kamu punya ini dia sebutkan. Wah, malam. Yang positifnya saya ambil. Begitu. Kalau yang negatifnya salah kali mah, bukan kali. Lu main enak-enak aja, nggak enak nggak mau denger gitu ya. Saya tolak itu, nggak mau. Dikatakan kalau saya bukan rahasia kita dalam Tuhan, walaupun siang yang lahirnya malam, pagi sama aja. Dikatakan kalau malam orangnya nggak takut, katanya seperti itu. Berani. Salah satunya. Tapi saya percaya walaupun saudara lahir subuh, walaupun saudara lahir mungkin jam 6 pagi, saudara berani kalau saudara dipanggil Tuhan untuk Tuhan saya ini siap melayani. Katakan amin. Tuhan saya akan tampil maju. Kalaupun tantangannya besar di sana, saya akan tetap, karena Engkaulah panglimaku, Engkaulah pembelaku, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah perisaiku. Aku tidak akan takut. Kami tetap setia ikuti perintah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita bisa menyaksikan pada saat Joshua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia mendapatkan pertolongan demi pertolongan, dia tidak takut. Yang penting dia berserah sama Tuhan. Baik, kita akan tundukkan kepala saat ini. Baik, musik kembali untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Biar kami boleh melihat kebenaran firman-Mu dalam perjanjian lama Joshua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Walaupun masih banyak yang kami lihat di sana, tapi kami boleh mendapatkan pada saat Joshua dipanggil untuk melakukan perintah Tuhan. Ternyata di sana Tuhan kasih tahu, pada saat engkau menginjak, engkau akan diberikan. Yang penting engkau tetap setia pada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Teguhkan dan kuatkan itu. Itu yang dikatakan kepada Joshua. Biar firman yang sama engkau berikan kepada kami. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, ada keraguan demi keraguan bahwa engkau menolong kami. Mungkin Tuhan kami punya kehidupan sebelumnya yang lalu-lalu Tuhan sudah ditentukan oleh orang-orang, mungkin dikatakan orang-orang pintar, mungkin kami dikuamiaikan atau diramalkan, dan kami percaya itu dan membuat kami takut. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami akan serahkan segala hal-hal yang demikian. Kami tahu Engkau akan menanggalkan, Engkau akan mematahkannya. Segala untuk membuat kami, mungkin kami takut, mungkin kami tidak bisa melakukan yang terbaik buat orang tua kami, pada saudara-saudara kami.
Mungkin kami sudah ditentukan, mungkin kami sudah diberitahukan, engkau tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Kamu ini masih dipimpin atau masih dibayang-bayangi dengan hal-hal yang negatif. Serahkan sama Tuhan. Apabila engkau merasa saat ini Tuhan saya tidak mampu, kita percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat. Firman Tuhan katakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang di dunia, di luar sana. Pulihkan, katakan pada Tuhan, saya ternyata punya kekuatan untuk mematahkan segala kutuk. Mungkin engkau diramalkan, saya mematahkan ramalan-ramalan yang negatif kami patah dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang membuat kami takut sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sehingga kami tidak menjadi berkat. Mulai saat ini Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup yang aku berdoa dengan Tuhan. Saya ingin berkata kepada kita sekalian pada saat ini, Tuhan inginkan kita seperti Joshua yang dipanggil Tuhan. Tuhan tidak salah pemilihnya karena dia tahu dia ditentukan. Si Joshua itu ditentukan, maka Tuhan memberikan kebenaran kepada firman Tuhan. Tuhan tahu dia lemah, Tuhan tahu dia bisa lari dari panggilannya, dari perencanaan Tuhan. Tapi Tuhan katakan kuat dan teguhkan hatimu. Tuhan berjanji apa yang diinjak itu jadi milik engkau. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Joshua melakukan. Biar kita mau seperti Joshua rohani saat ini. Kita melakukan firman Tuhan dan kita katakan Tuhan ini kami akan mau
menghargai kami. Dan kami boleh melihat senantiasa kami menyaksikan keajaiban demi keajaiban dan karya-karya Engkau. Setiap rencana kami direncanakan Engkau juga. Setiap apa yang kami lakukan itu yang Kau sudah rencanakan untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya tunggu kembali, saya serahkan kepada yang melanjutkan. Ya, salam semuanya. Luar biasa terimanya, enggak kita tetap setia pada Tuhan. Amin saudara. Karena kita percaya Tuhan itu luar biasa buat hidup saya dan saudara. Amin. Sebelumnya kita persiapkan persembahan. Ya, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan sudah berkati kita semua. Dalam kesempatan ini saya undang yang bertugas untuk mendapat persembahan Ibu Ria dan Ibu Wiwit. Mari kita berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pada saat Tuhan atas kebaikan Engkau selama ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan, berkati kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Biar Tuhan pada saat Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar Tuhan persembahan Tuhan berguna buat ibadah buat gereja ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah berkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai persembahan diadakan, biarlah kami akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan untuk hari Selasa sampai Kamis tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Untuk kantor belum bisa dilaksanakan, namun komunikasi pastoral mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari jam 7 dan dilanjutkan dengan latihan pujian musik dan MPD on. Untuk Minggu tanggal 5 Februari ada ibadah raya dialah dalam ibadah raya Minggu di awal bulan Februari ada perjamuan kudus dan kita bisa diberkati semua oleh perjamuan kudus dan dilanjut dengan ibadah anak remaja pukul 10. Untuk pelayan ibadah raya Minggu 5 Februari untuk pengkhotbah Pendeta Yusuf Widanto, Bin Pujian Ibu Lirik, untuk singer Saudara Yudea dan Saudari Sasya, untuk pemusik Saudara Yuda, Saudara Woyo, Bro Stefanus, Bro Anto dan saya sendiri. Untuk penerima tamu Bapak Suryadi dan Ibu Wiwit berada di lantai 1 dan Bapak Kiki dan Ibu Eka berada di lantai 2. Untuk sound system dan fasilitas Bapak Asep dan Saudara Esa. Untuk LCD operator Saudari Putri. Dan untuk koletan Ibu Ria dan Ibu Tangsi. Pengumuman Bapak Weli dan doa syukur Bapak Rusdi. Untuk doa berkat Bapak Pendeta Supeko dan state manager Saudari Tabita. Dan sekian pengumuman disampaikan dan marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan pujian. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, oh masuk
pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyatukan hati kami mensyukuri atas anugerah-Mu bagi bangsa kami tercinta Indonesia, Banten dan Tangerang. Kami terlalu percaya bahwa Engkau sangat mengasihi setiap orang. Dan pada hari ini kami percaya bahwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan turun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan Tuhan secara khusus dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek, di mana setiap orang percaya kepada Tuhan boleh berkumpul bersama dengan keluarga, berdoa, saling mendoakan, dan terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membangunkan, memenuhkan iman satu dengan yang lain, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan untuk Syafira, untuk Karen Kalisa, untuk Josephine Shalom Margareta, untuk Stefani Shalom Widianto, untuk Saudari Ripka Trilly Harsti, menyerahkan untuk Ciko Christian, dan juga yang berulang tahun pernikahan Bapak Afin dan juga Ibu Yuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar anugerah berkat damai sejahtera turun atas hidup mereka, dan mereka terus melangkah dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Percaya menyongsong hidup mereka penuh dengan masa depan yang Tuhan berikan dengan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan di ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga menyerahkan untuk seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan akan memberkati hidup mereka. Kalau ada yang memiliki pergumulan secara khusus, biarlah Tuhan seperti firman Tuhan hari ini, ketika kami memegang teguh janji Tuhan, Tuhan akan menggenapinya. Dan kami percaya berkat Tuhan akan dinyatakan, dicurahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga buat fellowship perjamuan kasih pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap yang berjualan mengadakannya. Tuhan memberkati, dan kami berdoa menyerahkan setiap orang yang membutuhkan makan minum juga Tuhan menyediakan untuk mereka. Dan juga dalam kelanjutan acara setelah ibadah ini Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu dan berpisah satu dengan lain, dan kami mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya sidang jemaat telah dikasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ke Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya.